agama dan kebudayaan. Tentunya kebudayaan ini sering diartikan diambil dari akar kata bud yang dalam bahasa Sanskerta berarti akal. Kata bud ini berubah menjadi budi yang jamaknya menjadi budaya, selanjutnya menjadi kata kebudayaan. Karena diindonesiakan dengan mendapatkan awalan ke dan akhiran an. Dalam bahasa Arab, kata kebudayaan disebut dengan as-saqafah yang artinya pendidikan, pengajaran atau penajaman. Ada pula kata lain yang disebut dengan tamadun atau hadoroh. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture. Dan dalam bahasa Belanda disebut kultur. Dalam bahasa Latin disebut kultura. Ada beberapa definisi yang dipaparkan beberapa tokoh tentang arti budaya. Insinyur Soekarno berkata, kebudayaan merupakan ciptaan hidup yang timbul daripada manusia. Sedangkan Muhammad Hatta mengatakan, kebudayaan adalah ciptaan hidup daripada suatu bangsa. Ki Sarmidi Mangunsarkoro mengatakan, kebudayaan adalah segala sesuatu yang merupakan hasil dari kerja jiwa manusia dalam arti seluas-luasnya. Seorang ahli bahasa Indonesia, Sultan Takdir Ali Syabana mengatakan, kebudayaan adalah penjelmaan cara berpikir dari sekumpulan manusia pada suatu tempat dan satu ruang. Jadi kalau kita perhatikan, dari begitu banyak definisi arti budaya, bisa kita simpulkan kebudayaan merupakan manifestasi atau penjelmaan dari kata kerja jiwa manusia dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, di sisi lain, agama merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya hubungan manusia dengan Tuhan. Mengatur hubungan manusia dengan manusia, satu dengan yang lain, serta mengatur manusia dengan lingkungannya. Untuk itulah kita menemukan bahwasanya secara khusus dengan melihat masalah-masalah yang menjadi jangkauan agama, dapat diartikan agama suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi respon terhadap sesuatu yang dirasakan, diyakini sebagai sesuatu yang gaib dan suci. Tentunya agama berbeda dari isme-isme dan paham-paham lainnya. Karena ajaran agama selalu bersumber pada wahyu yang berisikan petunjuk dari Tuhan. Melalui ajaran agama, para nabi mengajarkan kepada para pengikutnya bagaimana agama yang diturunkan melalui wahyu dibukukan menjadi kitab suci. Bahkan pada agama-agama primitif sekalipun, ajaran agama walaupun tidak dibukukan dalam bentuk tertulis, tapi dalam bentuk lisan, sebagaimana kita lihat dalam wujud tradisi dan upacara-upacara, hal tersebut tetap dijaga dan dilestarikan. Bagi para penganut agama, ajaran agama selalu berisi ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk untuk hidup selamat di dunia maupun setelah mati. Sebagai manusia yang takwa kepada Tuhan, beradab, manusiawi, tentunya berbeda cara hidup manusia dari cara hidup binatang dan makhluk gaib seperti jin dan setan. Agama sebagai suatu sistem keyakinan dapat menjadi bagian dari sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan. Bahkan agama menjadi pendorong dan pengontrol bagi segala tindakan anggota masyarakat
agar dapat dipastikan berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran agama. Dengan kata lain, sistem nilai dari kebudayaan justru terwujud sebagai simbol-simbol suci yang maknanya bersumber dari ajaran agama yang menjadi kerangka acuannya. Nah, semua keyakinan agama yang diketahui, baik agama yang sederhana maupun agama yang kompleks, memiliki satu ciri yang sama. Semuanya berisikan satu sistem penggolongan mengenai segala sesuatu baik yang nyata maupun ideal, mengenai apa yang dipikirkan manusia dalam dua golongan yang saling bertentangan. Sehingga ada dua istilah yang berbeda. Satu disebut profan, duniawi, dan sacred, konsep suci. Dengan demikian, ini menggambarkan betapa besar peran agama dalam mengatur kehidupan manusia, baik yang lahir maupun yang batin. Dengan kata lain, manusia tak dapat hidup tanpa menggunakan agama, apalagi sampai melepaskan diri dari agama. Tuhan menciptakan demikian karena agama adalah kebutuhan hidup manusia, seperti kebutuhan manusia terhadap udara, kepada air, dan lain sebagainya. Nah, tentunya walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan kata budaya, tapi tentunya ada faktor-faktor yang dipercaya dan diyakini dan disepakati. Ini yang menimbulkan kebudayaan. Pertama, ada faktor geografis, letak daerah di lingkungan. Ada faktor bangsa atau nation. Ada juga faktor agama. Makanya kalau kita lihat agama Hindu dan Buddha ketika eksis di sebuah tempat, menjelmalah kuil-kuil dan wihara-wihara berikut candi-candinya. Adanya agama Kristen, Katolik dan Protestan, maka muncullah gereja-gereja. Begitu juga ketika Islam eksis di sebuah wilayah, maka berdirilah masjid-masjid, musola, pesantren, madrasah, dan berbagai corak kebudayaan lain yang diilhami oleh agama Islam. Selain faktor yang menimbulkan kebudayaan, ada pula lapangan kebudayaan itu sendiri. Mulai dari falsafah, ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, politik, bahkan kesenian. Itu semua adalah bagian dari lapangan kebudayaan yang ada dalam kehidupan. Karenanya, secara garis besar, budaya itu dibagi menjadi dua bagian. Ada kebudayaan material yang sifatnya kebendaan, yang sifatnya jasmaniah, yang merupakan hasil kerja jiwa manusia yang dapat dilihat atau diraba. Contohnya lukisan, bangunan, pakaian, ukiran, dan lain sebagainya. Ada kebudayaan imaterial dalam bentuk kebudayaan kejiwaan, kebudayaan rohaniah, kebudayaan spiritual, kebudayaan pemikiran, yang merupakan hasil kerja pikiran jiwa manusia yang tak dapat dilihat maupun diraba. Misalnya tata cara melakukan sesuatu, ilmu pengetahuan, filsafat, seni suara, dan lain sebagainya. Karena dari itu, agama tentunya memainkan peran besar dalam membentuk suatu kebudayaan. Makanya kita lihat sebagai contoh dalam Islam, kebudayaan itu lebih dari sekedar perwujudan dari hasil kerja manusia. Tapi Islam mempunyai kebudayaan sendiri, yaitu kebudayaan Islam dalam pengertian penjelmaan dari jiwa seorang muslim yang didasari dan mencerminkan ajaran Islam dalam arti yang seluas-luasnya. Maka kalau cerita tentang kebudayaan yang Islami, berarti kebudayaan yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan hadis, yang mana keduanya merupakan pegangan bagi setiap muslim dalam kehidupan. Untuk itu, karena tiap agama punya sumber tersendiri dalam membentuk sebuah kebudayaan, pastinya tiap agama juga punya tujuan tersendiri dengan kebudayaan tersebut. Kita lihat secara umum dapat dilihat
dari semua bentuk kebudayaan hanya ingin menunjukkan identitas suatu kaum, suku dan bangsa. Tapi lebih daripada menunjukkan pencerminan kehidupan Muslim dalam kebudayaan tersebut. Tentunya bagi seorang Muslim, kebudayaan Islam tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan ridho Allah, mardatillah. Karenanya kebudayaan Islam artinya kebudayaan secara keseluruhan yang merupakan bagian dari tujuan hidup seorang Muslim atau identik dengan tujuan hidup seorang Muslim yang esensinya mengharapkan ridho Allah. Maka dari itu, karena kita tahu agama dibagi menjadi dua, agama bumi, agama ardi atau agama ciptaan manusia. Boleh jadi agama ini merupakan produk dari kebudayaan. Tapi kalau yang dimaksud adalah agama samawi, agama wahyu, agama langit seperti Islam, tak dapat dibenarkan. Dalam konteks ajaran Islam, ada beberapa nilai dasar bagaimana Islam sebagai agama memandang kebudayaan. Pertama, Islam menghormati akal dan meletakkan di tempat yang terhormat. Kemudian Islam mewajibkan penganutnya untuk terus menuntut ilmu. Yang ketiga, Islam melarang penganutnya untuk bertaklid buta. Yang keempat, Islam memerintahkan pemeluknya menciptakan sesuatu yang belum ada dan membuat inisiatif dalam hal kedamaian yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang kelima, Islam memerintahkan umatnya untuk terus meneliti, memeriksa kebenaran walaupun datangnya dari bangsa lain dan penganut agama lain. Dan yang keenam, Islam menggemarkan pemeluknya untuk menggembara, mencari kebahagiaan di dunia, karena dalam pandangan Islam, manusia adalah khalifah Allah yang mengultur natur dan mengislamkan kultur serta kebudayaan.